pada kita semua. 好，我selesai老师请。好，谢谢班长。好，老师请。同学们，大家下午好。好，谢谢班长。同学们，大家下午好。好的，大家都用餐了吗？ teman-teman sudah pada makan？然后这个星期大家过得好吗？ teman-teman apa kabarnya di minggu ini？ 有的吃了，有的还没呀。ada yang sudah respon di chat。好，谢谢大家的反应 ，Thank you buat responnya。我们来看一下上星期我们到哪了？minggu lalu kita sampai mana ya? Sambil saya share bahan。OK，我们看一下上星期是到哪儿了？哦，到第17页生词。好的，谢谢有眼呀。生词17页，我们看一下。halaman 17 ya。16还是17啊？17。好的，就是这些哈。到了17、20，到了生词的第20。kosakata yang nomor 20 ya. Oke， 好。谢谢大家。ya, thank you ya buat diingatinnya lagi。大家可以看一下生词 teman-teman boleh lihat ke kosakata baru untuk lesson kita yang baru。我们来复习一下 kita review ya sebelum kita mulai melanjutkan penjelasan ke nomor 21。好，来我们复习一下。我先念给大家听，然后待会儿会有同学们举手我就叫大家来念一下我们来练习发音和声调。Nanti mungkin ada volunteer setelah saya baca biar kita latihan untuk lafalan dan juga nada ya. Oke. 同学们先听我念一遍 teman-teman boleh dengerin saya untuk baca。好，生词正在，一直以来，到，好奇，主要，概念，未雨绸缪，基本，转移，风险，经济，疾病，比如，事故，造成，损失，应该，策划。Nada 4 ya, hua-nya teman-teman bantu revisi, mungkin yang minggu lalu nggak ikut. Hua nada 4 ya, dikasih garisnya ke bawah. 策划。再来是 OK， 再来是层次，分为医疗险、重疾险、寿险、初次、根据、不过、个人、咨询、专业。OK， 再来是顾问%，产品用处对找同意说法。好，来我们来复习一下 kita review ya。saya lihat teman-teman yang sudah tunjuk tangan. Ada siapa nih? 好的。Oke, Ibu Katarina saya unmute ya。老师晚上好。晚上好，晚上好。来，一步，请您念一下第1到第5。Silakan dibaca nomor 1 sampai 5。1、2、3。正在，在nya ada 4。正在，对，正在，一直以来，到，
好几，主要，对吗，老师？好奇ya, haunya 4, cinya 2 ya. 好奇, boleh sekali lagi? 好奇， Oke. 再来是 ya, 主要 benar. Yang nomor 1 boleh sekali lagi, Ibu? 正在，正在. Zhengnya 4 juga. 正在， Ya, oke. Nomor 4 silakan. Sekali lagi. 好奇， Haunya 4. Hao, qi. 好奇， Qi, angin juga ya. Hao, qi. 好奇，很好，谢谢您，再见，加油谢谢加油老师，啊，不客谢谢。气，再见。Kita lanjut berikutnya. Oke, Ibu Lina saya unmute ya. 你好，老师，你好，晚上好。晚上好，请您念一下第6到第10，6 sampai 10, silakan Ibu. 来，1、2、3。概念，未雨绸缪，未雨绸缪。未雨绸缪， Ya, yang comonya benar ya. Y-nya tadi nada 3. Itu saja. Oke, sekali lagi boleh? 未雨绸缪，好，未雨绸缪，再来。绸缪，基本转移，很好。发音和声调都不错哦，lumayan ya. Udah bagus semua. 很好，很棒，谢谢谢谢老您。师。不客气，再见。我们再继续，kita lanjut ya. Oke, Brian. Oke, Brian saya unmute ya, Brian ya. 你好，老师，晚上好。晚上好，晚上好，Brian，请您念一下11到15，11 sampai 15。11， Ya, silakan. 1、2、3。风险，风险，经济风险风险， ya, 经 jadi 济 X baca S ya. Oke, 经济，J-nya ada 4. 经济经济 ，oke. 疾病，疾病，oke. 14. 比如比如比如 B-nya 3 ya. 比如15. 事故，好，11 boleh sekali lagi. 风险，险风险，险 ada 3. 12. 经济好，13. 疾病，再来14、14. 比如好，很好，多多在家里复习，banyak review lagi ya di rumah. 谢谢 Brian，很好，再谢谢见。老师。不客气。Kita lanjut berikutnya. Oke, Ibu Yuli. 晚上好，老师。晚上好。请您念一下16到20，16 sampai 20, silakan Ibu. 造成损失，损失损失，损失。损失， Oke, 18. 应该好，应该。策划，策nya 4 ya, 策划。策划， Oke, 20, 20 呢？ 争执， bacanya nadanya 层次。层次， Boleh sekali lagi yang nomor 17. 损失，损失，失 nada 1 ya. 损失。再来是19. 策划，划 nada 4. 策划。策划，
20. 称值 Oh, 层次. 层次 Ya, 层次. Nanti boleh dengar lagi rekamannya ya. 好，谢谢您 Ibu Yuli. 再见，加油加油。Saya lanjut dulu berikutnya. Oke, 陈美菊. Saya unmute ya. 老师晚上好。晚上好，请您念一下21到25，来，silakan，1、2、3，分为医疗险、 OK，重疾险、重疾险，重疾险、对寿险、 ，OK，寿险，出入。好，很好，初次发音和声调都不错哦，很棒，谢谢您，美菊，再见，很好，不客气，很棒，hebat ya. Oke, kita lanjut berikutnya, Ibu Indawati, oke. 晚上好，老师。晚上好，请您念一下26到30，26 sampai 30, silakan Ibu. 个人咨询专业 Oh, 26, boleh sekali lagi dari 26 Ibu? 根据 Oke, 27. 不国 Oh, 个不过，人不过。不过 Ya, nomor 27 nadanya 2 dan 4 ya. 不过. 不过 Oke, 个 28. 人 好, 29. 咨询咨询，好，专业专业。27再来一遍好吗？27 boleh sekali lagi. 呀，老师。不过不过，好，不过不过ya dia memang benar pu nada 4, cuma karena ku nada 4 makanya punya berubah jadi nada 2 ya, khusus aturan untuk huruf pu ya, jadi 不过。呀，老师。 OK， 好，谢谢您，再见，谢谢很好啊，老师再见不客气，再见。我们再继续，最后31到38，我们选一位，kita coba satu orang ya, 31 sampai 38. Oke, Ibu Linda Suryani. 晚上好，老师。晚上好，请您念一下31到38，silakan Ibu, 31 sampai 38. 1、2、3。顾问，100%产品用处用对处，用处用处呀，OK， terus 对 OK 找找，同意 T baca TH， 同意同意，同意好，再来38，说法说法，对，说法，34可以再来一遍吗？34 boleh sekali lagi？ 用处用处处呀，OK， 再来是37 37，同意，同意，很好，谢谢您，Ibu 谢 Linda，谢老师。不客气，再见啊，进步的很多不错的很棒，hebat ya, sudah majunya banyak banget. Oke, kita lanjutkan untuk lihat arti, nanti kita lanjut ke percakapan yang belum ke giliran, nanti kita gilirannya di percakapan ya. Oke, 我们看一下生词17页 halaman 17。大家可以看一下大家的教材itu materi ya. Teman-teman boleh lihat ke materi, mungkin saya akan share yang seperti biasa supaya saya bisa tuliskannya lebih leluasa ya buat teman-teman. 好，大家看一下20是层次，层次nya sudah dijelasin ya. Oke. Ya, teman-teman boleh lihat ke materi masing-masing. Saya akan share file yang satunya lagi.
Oke, 好，层次。Kemarin kita bahas sampai makanan ya. Saya ingat ya, 九层高是什么？等一下，masih ingat minggu lalu ada 九层高，对吗？九层高itu kue yang lapis ya, kue pepe katanya ya. Kalau di istilah kita, 九 itu 9, 层 Ceng ini sebentar, saya tulis dulu ya. Jiu ini artinya 9 ya. Ceng ini artinya lapis-lapis, lapisan. Kau ini adalah tan kau kue basah ya. Cenderungnya ke kue basah. Jadi teman-teman bilangnya disebutnya kue pepe ya, bikinnya dari tepung beras sama santan ya. 我不知道大家有没有吃过，大家吃过了吗？ teman-teman sudah pernah? Saya rasa pernah lah ya. Ini umum dan lumrah ya. 吃过了，好的 Yunita. Nah terus kalau Imlek kan ada lapisan juga ya, kue kue lapis. Nah kue lapis itu 中国是没有，orang China itu belum nggak ada gitu ya. Nah kitanya yang translate jadi 千层高. 千是ribuan ya, 层 lapisan. Semoga dengan dikaitkan dengan makanan mungkin teman-teman jadi gampang ingat, oh 层 berhubungan juga ya, lapis legit betul. 因为它很多，所以数不出来了ya, 数不清. Karena dia banyak lapisannya, orang juga nggak bisa hitung gitu ya, 数不出来也数不清, 不清 itu nggak jelas lagi. Jadi akhirnya mereka kasih ribuan lapis kue ya, semoga rezekinya berlapis-lapis ya. Oke ya, 千层高. Kadang-kadang diidentik dengan makanan menarik, terus teman-teman jadi lebih gampang hafalnya, oh 层 itu lapisan ya, di sini lapisan. Nah kalau misalnya kita misalnya, oh kamu tinggal di lantai berapa? Nih, 住几层? Misalnya teman-teman tinggal di apartemen ya. Kita boleh, misalnya ketemu orang di lift, terus teman-teman mungkin kayaknya sering ketemu deh gitu ya. Akhirnya kita bertegur sapa gitu ya. Terus teman-teman mungkin boleh tanya, oh nih 住几层? Ji-nya berapa? 层 jadi lantai. Oh, 我住3层我住在3层也可以。Nina misalnya orangnya tanya balik ya, 3 层 berarti saya tinggalnya di lantai 3. Atau misalnya kita mau pencet lift gitu ya, terus kita kan biasa oh ya udah kita yang pencet, misalnya minta tolong. Nah, 他们可能会说哦3层，请你帮我按一下3层。3楼也可以，boleh，楼也可以，层 di sini karena kita bahas 层次, jadi saya pikir biar teman-teman lumayan gampang hafal, oh 层nya itu dari lantai, dari lapisan. Jadi 层次 jadi level atau tingkatan ya. 楼也可以，层 atau 楼. Cuman low ini ada arti lain yaitu bangunan ya. Jadi tergantung konteks teman-teman ya. Nanti kalau baca kalimat silakan dicocokin ya. Low bisa artinya bangunan juga kalau di konteks yang lain ya. 我住在3楼，我住在3层也可以。Oke, 层次 udah. 次nya adalah 1次、2次、3次的次, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi teman-teman konekin, oh iya ya, 层次ya, lantai. Teman-teman bisa lihat ya, huruf Hanzi-nya 层 itu adalah ya sambil teman-teman mungkin screenshot ya, intermezzo. Ini adalah apa ya? Sebentar. Unsur yang berkaitan dengan rumah ya. Nah, terus teman-teman bisa lihat ya, huruf Mandarinnya itu beridentik dengan artinya gitu ya, ada hubungannya
ada rumah ya, artinya bangunan. Terus ada garis begini, ada begini. Ini huruf yun ya, tapi teman-teman bisa lihat, oh iya ya, ternyata melambangkan artinya ya, walaupun tidak 100% ya. Oke, 层 lantai, lapisan. Oke, 再来是21, silakan sudah di screenshot kah? Saya mau ganti halaman ya. 分为, 分 itu artinya membagi. 分为 itu menjadi. Masih ingat gak? 我想成为一个医生. Saya ingin menjadi seorang dokter. Saya nggak tahu itu pelajaran berapa, tapi kita udah pelajari, benar gak? Masih ingat? 为 menjadi. Oke, yang ini sudah. Halaman saya mau ganti halaman baru. 好，我们看一下分 di sini jadi kata kerja membagi atau dibagi ya, tergantung konteks ya. 请你把 kita udah belajar pak ya, partikel ya. Misalnya 请你把 这些比如说什么这些东西 barang ya 分为2包. Misalnya contoh ya, kita kasih orang barang gitu ya. 请你把这些东西 barangnya kita nggak tahu, contoh umum lah ya, barang-barang ini 分为2包, dibagi jadi 2 bungkus gitu ya. W-nya ada 2. Sisi Yunita. 分为2包 ya, dibagi menjadi 2 bungkus. 2 itu 2, pao artinya bungkusan. Jadi penggunaan 分为 seperti itu ya. Tolong bagi barang-barang ini jadi 2 bungkus. 分为2包. Kita udah belajar pa ya. Pa yang partikel kemarin. 这些东西 些adalah beberapa. 东西 itu barang ya. 请你把这些东西分为2包 boleh. 分成2包也可以ya. 成 menjadi. Teman-teman masih ingat ada 成 itu sama menjadi. 分成分为 都可以ya, dibagi menjadi. 再来我们再看一下22 医疗险 医疗险. Teman-teman lihat dulu, 险nya adalah dari 保险. Nah, teman-teman kira-kira bisa nebak, oh 险nya dari 保险 asuransi. 医疗 i adalah 医生 ya, 医院. Sebentar saya tulis ya. 医疗险 ini sebenarnya adalah istilah yang digabung dari kosakata yang ada. I ini adalah dari 医生. Apa itu 医生 teman-teman? 医院. 医生 itu dokter, 医院 itu rumah sakit ya. Nah, berarti berkaitan dengan obat-obatan, dengan medis gitu ya. 医疗 疗是等一下，疗是治疗，治疗 itu artinya mengobati atau pengobatan. Bisa mengobati, bisa pengobatan ya, 医疗. 再来是我们看一下险 险nya tadi yang saya bilang 保险. So 医疗险 teman-teman bisa tebak adalah asuransi yang mengcover tentang pengobatan. Pengobatan yang seperti kesehatan itu namanya 医疗险. 因为berhubungan dengan kesehatan yang 医生 itu biasanya orangnya rawat inap maksud saya ya. Jadi gampang dihafalnya seperti itu. Oh, harus ketemu dokter, harus rawat inap. Nah, itu namanya 医疗险. 疗是治疗, 治疗 adalah mengobati. 你能治疗我妈妈的病吗? Misalnya kamu bisa mengobati sakitnya mama saya nggak gitu ya. Misalnya kita tanya ke dokter gitu ya. 治疗.
再来23, 23, silakan di screenshot dulu. 重极险，重 artinya berat, 很重. Zhong itu berat, berat ya. Kita bilang angkat barang berat gitu ya. Kita bilang 很重，这些东西很重，我拿不动，拿不动 artinya saya nggak bisa angkat ya. Oke, nanti saya tulisin. Ini sudah di screenshot. Oke, 好了，yang lain? 好，kita lanjut ya. 重极险. Ya, walaupun mungkin teman-teman merasa, aduh kosakatanya tiga huruf gitu ya, seolah serasa sulit. Tapi enggak, sebenarnya dia gabungan dari ya kosakata gabungan, di mana teman-teman bisa lihat 重. 我们先说一下 重. 重 tadi yang saya bilang berat ya. Berat dalam arti kita angkat tuh nggak bisa berat ya, teman-teman paham ya. Misalnya 这些东西很重, sangat berat gitu ya. 我拿不动, 我拿不动. Nah, na artinya ambil. Na putung artinya tungnya gerak ya. Jadi na putung satu istilah artinya tidak bisa mengambilnya karena keberatan ya. Mungkin kita nggak cukup tenaga untuk mengambilnya. Tidak bisa mengangkatnya, mengambilnya, semua boleh ya. Nah, itu maksudnya. Nah, putung. Itu cara ngomongnya ya. Punya ini kadang-kadang orang baca nada 5, teman-teman. Kadang-kadang dibaca nada 2. 没关系，因为汉字是一样, karena huruf Mandarinnya sama ya. 我拿不动 artinya nggak bisa pindahin gitu ya. Pindahinnya nggak gerak artinya ya. Jadi maksud orang tersebut mungkin minta tolong kita bantu angkatin seperti itu ya. 这些东西很重，我拿不动。我拿不动。Oke, kita bahas 重 udah. Nah, kalau misalnya 我们说疾, 疾 saya tulis ke bawah ya. 疾 ini sebenarnya lengkapnya adalah 疾病. 疾病 itu penyakit. Lengkapnya. Biasanya kita kenalnya ping, lengkapnya adalah jiping. Jiping itu penyakit. Kalau misalnya teman-teman bikin artikel gitu ya, penyakit bla 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 gitu ya. Nah, itu kita perlu misalnya kata yang lengkap ya. 比如说现在社会上出现了很多疾病. Misalnya sekarang di masyarakat gitu ya, muncul sangat banyak macam penyakit. 像我妈妈常说以前没有这种疾病，为什么现在常听到人家有生什么病gitu ya. Kata mama saya dulu kayaknya nggak pernah ya dengar penyakit stroke atau orang bilang kolesterol gitu ya, tapi seiring berkembangnya kedokteran ya sekarang orang-orang semakin tahu, oh ya ada kolesterol ya, ada istilah kolesterol, ada istilah stroke dan sebagainya. 所以疾病 dia lengkap dipakai memang ada kalimat-kalimat tertentu butuh lengkap. Nah, teman-teman kalau tanya saya aturannya gimana, sebenarnya aturannya yaitu ya, teman-teman banyak baca, banyak nonton, nanti feelingnya dapat. Kayak tadi saya bilang, 现在的社会, 社会 itu masyarakat ya, 出现了很多 新的疾病. Kalau teman-teman bikin artikel, bikin karangan gitu ya, nulis artikel, ya kepake. Karena nggak bisa sin teping, ada sesuatu yang kurang dan orang akan tahu, oh berarti kosakatanya belum begitu kokoh kayak gitulah kira-kira ya. Nah, 现在的社会 itu masyarakat.
Kayak kita bilang zaman sekarang gitu ya, di dalam masyarakat itu 出现 muncul gitu ya. Muncul 很多 sangat banyak 新的疾病 penyakit yang baru. 包括什么？包括新冠肺炎，新冠肺炎itu COVID-19 ya, 新冠肺炎。新的疾病。jadi 疾 ini lengkapnya 疾病 penyakit. Terus 险nya tadi sudah saya jelasin itu adalah 保险 asuransi. Jadi saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau pernah punya yang namanya asuransi untuk santunan sakit kritis, di mana ya dia keluarnya memang kalau orang terdiagnosa sakit kritis kayak gitu ya, namanya 重疾险 seperti itu ya. Oh ya, 疾病，好的，谢谢。Ya, 谢谢 Ibu Lili, 谢谢您。病ada 4 ya, 新的疾病。Oke, silakan di screenshot dulu. 出现 ini muncul ya, muncul, 出现 muncul. 重疾险, karena dia istilah khusus, jadi dia nggak pakai ping seperti itu kira-kira, dan memang ada konteks-konteks tertentunya dan padanan-padanan kata tertentunya ya. Oke, 好，再来我们继续24寿险，寿 ini adalah jiwa. Mungkin teman-teman berpikir, kok nggak pakai ada ren, ada sheng gitu ya? Ya, nggak ada, karena dia butuh padanannya ya. Shou ini adalah, kalau udah saya lanjut ya. Shou ini jiwa. 我们说人寿，人寿 itu jiwa manusia, artinya usia manusia ya. Usia manusia, namanya 人寿。Makanya 寿险 disingkat jadi asuransi jiwa. Oke, nah shou ini dipakai lagi misalnya 我妈妈比如说呀，妈妈saya 这个月 bulan ini 要庆祝，misalnya ya 80岁大寿。kalau show dipakai di sini, mama saya 这个月 itu bulan ini 要 mau 庆祝 itu merayakan ya, merayakan 80岁 80 岁 usia ya, 大寿 ini jadi gini, kata orang gitu ya, ulang tahun 60, 61, 62, 63, dan seterusnya, itu adalah bonus ya. Jadi dianggap itu usia yang panjang. Usia yang panjang kita sebut dengan shou. Ya, shou. 所以这是很好的词ya. Kata-kata yang bagus sebenarnya. Teman-teman kalau lihat di piring ada tulisan Chinese, terus dia ada tulisan shou gede-gede ya. Ya nanti kalau ada saya tunjukin gambarnya. Shou ini satu huruf yang bagus karena melambangkan orang panjang umur. Jadi biasanya ulang tahun 61, 62 sampai ke atas-atasnya baru kita bilang 大寿 gitu ya. 要过80岁大寿. 要庆祝大寿. Kadang-kadang orang nggak sebutin angkanya, langsung 庆祝 大寿, artinya merayakan usia yang panjang gitu maksudnya ya, merayakan ulang tahun di usianya yang panjang. Misalnya teman-teman punya orang tua udah 80 atau 90 mungkin, nah itu kita boleh bilang 我爸爸我妈妈要庆祝大寿, 就是这个寿. Jadi shou itu 人寿, usia manusia, tapi usia manusia yang panjang maksudnya ya. Oke, 再来 mungkin teman-teman kalau misalnya oke, 老师 kayak mama saya udah usia 80, 70 gitu ya. Misalnya dia ulang tahun. Kan kalau yang masih muda kita ucapin 健康平安. Kalau mereka misalnya kita mau ucapin dia supaya sehat dan panjang umur, maka kita bilang 祝您 gitu ya. Semoga Anda 健康长寿.
长 panjang, shou usia. Nah, kalau di sini jadi teman-teman bisa tahu, oh panjang usia gitu ya. Panjang usia, 我们说长寿，也是用这个寿。Jadi shou ini kata bagus ya buat orang berusia panjang maksudnya ya. 祝您健康长寿，健康 sehat, 长寿 panjang umur. Oh ya, pas ya. Oke ya, nah 祝你爸爸健康长寿ya. Saya ucapin ya buat papanya Liana, pas 80 ya. Oke, 健康长寿ya, sehat dan panjang umur. Silakan di screenshot ya. Jadi ini tambahan untuk penjelasan show. Kalau Changming Ibu Lian, apa namanya, itu buat orang muda ya. Seperti itu ya. Jadi kalau orang sudah tua kita ucapin changshou. Kalau kayak kita ya usia-usia segini kita pakai changming bai sui. Kalau yang panjang umurnya kayak 30-an, 40-an, 50-an gitu ya. Nah, teman-teman boleh bilang changming bai sui. Seperti itu ya cara mereka mengungkapkan ya. Kalau kenapa mesti tanya orang China ya. 大家可以问一下徐老师对吧？大家有中国老师可以问一下为什么这么说长命百岁？ Kalau ini saya baca dari buku bahwa orang China punya kecenderungan kalau ucapin untuk yang muda, 我们说长命百岁, panjang umur juga artinya ya. Tapi kalau untuk yang orang tua pakai yang atas ini ya, 健康长寿. Karena mungkin ya yang saya bilang ya 60, 61 ke atas itu udah bagus ya, orang bilang panjang umur. Oke, silakan di screenshot ya. Chang itu panjang, Ming itu artinya nyawa. Sorry, debuci. Tuh kan terpengaruh. Memang nggak bisa multitasking ya, ngomong otaknya harus sinkron semua. Oke, Changming, Ming itu nyawa, terus pai-nya ratusan, sui usia ya, SUI, nggak pakai H ya. Jadi Changming pai sui artinya panjang umur, tapi untuk orang yang muda ya. Vocab yang sebelumnya, oke, silakan. Yang ini di screenshot dulu ya. Nah, saya nanti balik lagi. Halo Ma? Oh, sudah. 好的. Ya, silakan Ibu Wanti, saya balik ke halaman sebelumnya. Oke ya, jadi ya mungkin nanti ada orang tuanya yang merayakan ulang tahun, teman-teman boleh ucapin sesuai konteks ya. Oh, kalau vocab 1 sampai 38 itu ada di materi. Materinya biasa di-share pancang di grup WA ya. Kalau saya balik ke situ boleh aja, cuman ini Ibu, saya tulisnya terbatas, nggak bisa panjang lebar begini ya karena layarnya penuh. Biasanya saya minta teman-teman tuh lihat dari modul ya. Kalau Ibu belum punya modul nanti boleh WA pancang atau teman-teman di sini ada yang bisa share linknya biar Ibu Wanti bisa langsung download. Oke, saya lanjut dulu. 25, nomor 25, 初次. 初次 itu pertama sekali ya. 初次. Oke. Ini udah. Oke, ini juga sudah. Saya lanjut dulu ya. Oke, 初次. 初 ini artinya awal, pertama sekali. Awal atau pertama. Yang paling gampang kalau teman-teman kenal kalender China. Ya, kayak kemarin 我们说初一 有没有? Kalau teman-teman yang tahu tentang penanggalan China, 初 ini udah pasti tahu. Ya, 初一 itu artinya hari pertama di kalender China ya. Kayak teman-teman bilang 初一, 初一. Nah, itu 初一. Kalau hari ini, 今天是初二. Dia untuk penanggalan China pakai begitu ya, 初二, 初三 dan seterusnya. Jadi begitu teman-teman tahu, oh iya ya, 初一, oh iya pertama awal gitu ya, 初. 然后再来次 ini kali.
一次、两次、三次的次. Jadi teman-teman langsung tahu, oh pertama kali gitu ya. Dari situ bisa tahu ya, 初次 pertama kali. Seperti yang dijelasin di modul ya. Pertama kali. Oke, ya. Jadi maksud saya teman-teman kalau paham penanggalan kalender China berarti Cui itu adalah tanggal 1, Chu adalah tanggal 2. Seperti itu ya. Kayak teman-teman mungkin lebih familiar dengan Ceit, Cap Go ya. Ceit itu maksudnya Cui. Seperti itu. Terus apa ya? Kadang-kadang orang suka ada satu istilah namanya Chusin. Boleh bantu saya dengan teman-teman paham Chu itu apa? Sin sudah tahu kan ya, hati. Nah, jadi misalnya buang Chu Sin. Ini sering banget kalau teman-teman nonton gitu ya di CCTV gitu ya, saluran TV China gitu, mereka suka ngomong Chu Sin, Chu Sin. Hati awal gitu ya, hati awal berarti misi awal atau cita-cita awal gitu maksudnya. Buang Chusin. Jadi kadang-kadang teman-teman dalam mencapai impian-impiannya bisa ada banyak tantangan. Nah, tapi ya tantangan itu wajar ya. Nah, yang penting buang Chusin, jangan lupakan misi awal atau visi awal atau impian awal atau impian di awal, maksudnya impian kita yang awalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Misi awal, visi awal, impian awal. Buang itu jangan lupa. Jangan lupa impiannya kenapa misalnya teman-teman merantau ke China gitu ya. Contoh, karena pengen berhasil, pengen nguasain bahasa Mandarin. Nah, kalau gitu hadapin sedikit tantangan, ya sudah, gak apa-apa. Itu akan berlalu ya. Besoknya mulai lembaran baru lagi ya. Namanya Chusin. Sering banget orang memotivasi orang supaya dia nggak putus asa. Biasanya kita akan bilang, buang Chusin ya. Jangan lupa misi awal, visi awal, impian awal, tujuan awal. Ya, semuanya boleh. Jadi di awal-awal itu setting hatinya mau seperti apa ya. Chu awal, sin adalah hati. Itu ya, Chu. Saya lanjut dulu 26 ya. Niat awal sama ya. Pokoknya segala sesuatu yang kita tetapin di awal, impian awal kita, tujuan awal kita, jangan lupa ya. Saya rasa teman-teman semua punya ya. Mungkin ada yang sudah di-upgrade, artinya mungkin sudah tercapai dan sudah upgrade impian yang baru, atau masih ada yang sedang berusaha untuk mewujudinnya. Yang penting 遇到挫折，挫折 itu adalah kegagalan, buang 初心, jangan lupakan tujuan awal ya. Oke, saya lanjut dulu 26 ya. Oke, 26我们再看一下，ini sudah di screenshot 出。根据itu berdasarkan 根据你这么说，我真的不应该回国，对吧？根据 ，OK 呀，根据你这么说，我真的不应该回国。Apa itu 回国 teman-teman? 回国 adalah pulang ke negara asal. Itu namanya 回国. Pulang ke negara asal. Jadi bagi teman-teman, pokoknya mau kembali ke negara asal, kita namanya 回国 ya. Tapi pulangnya ke negara asal ya, namanya 回国。根据你这么说，berdasarkan kamu ngomongnya begitu, berarti saya benar-benar seharusnya jangan pulang ke negara asal ya, gitu ya. Mungkin negara asalnya lagi kenapa gitu ya. Misalnya, 根据你这么说, berdasarkan omongan kamu gitu ya, 这么说, 这么 itu begini. 我真不应该回国, saya sungguh tidak seharusnya pulang ke negara asal.
Mungkin negara asalnya lagi ada perang atau apa gitu ya, atau huru hara, umum pucita. Oke ya, contoh kenju. Kenju itu berdasarkan. Saya lanjut dulu. Kalau teman-teman mau tahu ken sama ju, ken ini akar. Ju ini adalah zhengju, bukti. Nah, mungkin teman-teman langsung bisa identikan, oh iya ya, berdasarkan. Orang kalau misalnya bilang kenju berdasarkan, itu pasti ada teori di balik itu atau fakta-fakta di balik itu. Makanya dia bisa bilang kenju. Kenju wo de kanfa. Berdasarkan pandangan saya, berarti saya punya teori ataupun research yang bisa membuktikan kata-kata saya. Makanya pakai kenju. Ya, ken ini adalah akar. Kalau teman-teman mau tahu satu-satu huruf, ju ini adalah bukti. Ya, cukup membantu mungkin ya. Akar dan bukti yang bisa membuktikan kata-kata seseorang berdasarkan ya, kenju. 再来不过，不过 ini sama dengan sinonimnya. Saya minta ayo direview kosakata. Ya, 但是谢谢ya. Siapa tadi? Saya masih buka chat room ya, Yono ya. Oke. 对，不过 sama 但是 itu sama. Tinggal teman-teman mau pakai yang mana ya. Sinonim, tidak ada beda. Banyak kuasai sinonim akan bagus supaya kata-kata teman-teman nggak monoton. Nggak cuman itu-itu ya. 不过但是 kayak tadi 挫折 ya, 我们也可以说失败 ya. 挫折 itu juga kegagalan, 失败 juga kegagalan ya. Oke. 再来是28, 个人 itu adalah masing-masing, personal, pribadi. Teman-teman bisa lihat ke adalah ike de ke, ren adalah orang ya. Jadi ke ren itu adalah masing-masing pribadi ya. Ke ren. 再来 saya lanjut dulu 29. 咨询 itu bertanya rinci ya. 咨询 bertanya rinci, bertanya. 咨询 ini sama nggak dengan wen? Sama, cuman wen itu lebih bahasa biasa. Kalau 咨询 ini bahasa yang formal, kata-kata yang formal ya. 咨询 咨询 你可以去前台咨询 ya. Kamu boleh nanyanya ke 前台 itu resepsionis ya. Nanya detailnya itu ke resepsionis. 你可以去前台咨询一下. Lebih formal. Kalau teman-teman misalnya ke hotel atau kemana gitu ya, mereka akan ngomongnya dengan bahasa-bahasa yang sangat formal. 你可以去前台问一下也可以吗? Boleh juga, sama ya, bertanya. 你可以去前台咨询一下。前台 itu adalah resepsionis ya. 你可以去前台咨询 咨询 yang tadi bertanya ya, bertanya secara detail atau rinci. Isyar sebentar. Walaupun nggak isyar, mereka tetap pakai isyar ya. Itu sudah bahasa kebiasaan ya. Kamu boleh tanya ke depan ke resepsionis untuk info yang lebih lanjut. Halaman 17 Ibu Fediana. Halaman 17 kosakata di materi kita ya. Silakan di screenshot dulu. Sebelum lanjut ke kosakata nomor 30 ya. Oke, buka Ci. Ya, halaman 17 nomor 29 ya. Oke, Oke, ya Ibu Lian ya, sorry ya kalau lagi jelasin saya nggak bisa baca ke chat room juga semua. Tadi tanya kegagalan 失败可以，然后挫折也可以。Ya, sudah dibantu jawab sama Ibu Juliana ya. 挫折 ya, sudah ditulisin di chat. Silakan dilihat ya. Oke.
Ya, sudah? Saya boleh ganti halaman? Oke, nomor 30 nomor 30 ya, benar ya? Oke. 专业 等一下。Ya, tinggal saya error ya. 等一下。专业 ya, device saya yang buat share itu hilang tiba-tiba ya. Oke, thanks ya. Ternyata hilang dari Zoom ya, teman-teman. 我的网络发生故障 ya, internet saya ada gangguan sepertinya. Daja 请稍等, silakan ditunggu sebentar ya. Masih pusing, masih belum bisa. Nah, 怎么办呢? Oke, coba saya keluar dulu ya. Nggak bisa. Coba lagi ya. Sini ada. Oke, saya share ulang ya. OK， 刚才到这儿是吧？Tadi sampai sini ya. 我们看一下30专业itu profesional ya. 他很专业 dia sangat profesional. Ini sifat, kata sifat ya. 他是一个很专业的员工也可以。他是一个很专业的职员。Dia adalah seorang karyawan yang sangat profesional ya. Ini sifat. Kita mau muji orang bahwa dia sangat prof ya. Sangat sangat memang ini di bidangnya gitu ya, memang udah teruji lah ya, terpercaya. Oke, 我们再看一下3131顾问，顾问 itu consultant. 我们学过吗？ Kayaknya pernah ya, kok kayak berasa pernah bahas, 对吗？顾问，顾是照顾的顾，问是bertanya. Jadi si konsultan itu biasanya adalah kita boleh tempat kita bertanya dan mereka pasti menjaga kepentingan kita sebagai klien. Benar? Oke, mungkin settingan teman-teman belum masuk ya. 好像已经学过了, sudah pernah ya, 学过了. 好. Ya, sepertinya udah pernah bahas ya. 照顾的顾, 照顾 itu menjaga, 问 itu bertanya ya, namanya 顾问. 照顾 take care. 照顾孩子, 照顾父母 menjaga orang tua ya, menjaga 照顾。照顾
再来是百分之，百分之 ini adalah per 100. Contoh 20%，artinya 20%. Iya, 20%, 20% ya. 20%, 20%. Ya, jadi dia bacanya terbalik ya, 20%. Persennya dulu yang dibaca, baru 20-nya gitu ya. Nah, dan yang lain-lainnya rasa teman-teman bisa latihan sendiri dengan angka-angka yang sudah kita pelajari. Oke, saya Chanpin adalah produk ya. Teman-teman kalau memang kalimatnya harus pakai produk, kan teman-teman pakai kosakata Chansi. Untuk pabrik yang berproduksi namanya Sengchan. Nah, sekalian ya, karena saya kasih kosakata Sengchan. Sengchan Qi. Oh, belum muncul ya di layarnya teman-teman ya. Sengchan Qi itu adalah tanggal produksi. Saya taruh dulu buku materinya ya. Oke. Sengchan Qi adalah tanggal produksi. Teman-teman kalau beli produk terus ada tulisan Chinese-nya, tulisan huruf Mandarinnya, maka teman-teman akan ketemu ya Sengchan Qi berarti tanggal produksi. Qi-nya dari mana? Aduh, hilang lagi. Oke. Bisa. Ya, sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, Sengchan Qi, ya benar. Sinyal saya yang kurang bagus. Dari tadi ya, memang dia muncul notif sinyalnya unstable. 对，我的网络有些故障啊，ada sedikit gangguan. 好，生产期 masih ingat 星期几啊？星期一、星期二的期，apa namanya? 生产期 bisa tanggal produksi, bisa periode produksi. Ya, 生产期. Nah, terus pin-nya adalah barang, sama dengan tungsi. Jadi teman-teman bisa bilang, oh,产品 produk ya, barang yang diproduksi, jadi produk ya, 生产期. Silakan yang mau screenshot. Tanggal produksi atau periode produksi boleh ya. Silakan teman-teman. Halo, Ma. Sudah? Oh, halo. Oke. Expired itu adalah 过期 ya, 过 lewat ya, 期 adalah periode ya, 过期. Oke, 过期. 过 lewat, 期 dari periode ya, expired jadinya. Tao qi 也可以，到期 itu
tiba, jatuh tempo. Ibu Lian atau Bapak Lian ya. Kalau tauqi itu jatuh tempo sebenarnya. Kalau guoqi ini expired ya. Jadi dari tanggal yang harusnya dipakai atau digunakan ini udah lewat. Ini expire itu maksudnya lewat dari jangka waktu yang ditentukan. Itu namanya guoqi. Lewat dari tempo. Itu namanya guoqi. Kalau tauqi dari kosakata tunggalnya sih teman-teman bisa tebak juga gitu ya. Tau itu tiba, sampai. Tauqi berarti jatuh tempo ya. Misalnya teman-teman punya apalah ya, orang bilang tauqi le jatuh tempo. Sorry, saya singkat. Nanti teman-teman bingung. Tauqi itu jatuh tempo. Oke. 七是星期七的七啊，星期几、星期一、星期二的七，是这个七ya. Semua sama tadi. Semuanya C-nya yang ini yang tadi saya sebut ya. Oke. Tauqi jatuh tempo jadinya ya. Ibu Lian atau Bapak ya. Sorry ya. Saya nggak bisa lihat videonya. Jadi nggak tahu Bapak atau Ibu. Oke, saya lanjut. Champion sudah. Oke ya, saya tarik balik ya. Oke, 34. Yongchu. Yongchu itu adalah kegunaan, fungsi ya. Yongchu. Yong menggunakan, chu itu artinya tempat ya, posisi. Jadi yongchu itu adalah kegunaan. 好，再来是35对。对 bisa benar, bisa juga terhadap ya. Teman-teman masih ingat huruf Mandarinnya sama. 我对班长说 Nah, kalau di sini tuh dengan huruf Mandarin yang sama, ini artinya terhadap ya. Saya ngomong terhadap panjang, 我对班长说 Oke. 再来是对 bisa artinya oh, 都对了, semuanya sudah benar ya, sudah tepat. 你说的很对. Nah, kamu ngomongnya sangat tepat ya, 说的很对. 你说的很对. Oh iya, kamu ngomongnya tepat sekali gitu ya. Jadi dengan dua kalimat yang berbeda, dengan huruf Mandarin yang sama, mereka bisa beda arti ya. Di sini jadi benar atau tepat, tergantung konteks teman-teman ya. Tinggal teman-teman cocokin. Oh, kalau di sini nggak mungkin saya benar terhadap nggak dapat arti ya. 我对班长说 saya ngomong terhadap panjang, 我对班长说. 再来，你说的很对. Oh ya, kamu mengatakannya dengan sangat benar atau tepat. Oke, 再来是36. 找，找itu adalah mencari, ya, 找 mencari. Silakan di screenshot dulu. Ya, saya mau ganti halaman ya. 找 itu mencari. Kalau sudah ketemu, ayo di-review lagi yuk kosakatanya. Ya, sudah ya. Oke, kalau ketemu, 找 mencari. Kalau ketemu, ya 找到. 谢谢大家ya. Apa namanya? Sudah masih ingat ya? 找到 ketemu, menemukan ya. Ini satu frase. Jadi kalau teman-teman mau bikin kalimat saya sudah menemukan, 我找到了 ya. Saya sudah menemukan apa gitu ya. 我找到了什么什么什么 ya. Contoh ya, 找到 ini satu frase. Nah, teman-teman satu lagi saya review kosakata dengan 找. 找 ini selain mencari, kalau di konteks misalnya kita lagi bahas tentang uang, maka 找 artinya ya kembalian ya. 还没找钱 di situ bukan mencari duit tapi artinya mengembalikan uang kembalian. Huruf Mandarinnya sama ya. Jadi harus huruf Mandarin yang sama baru saya boleh mengatakan begitu. Nah, cuman teman-teman tinggal lihat, oh ini konteksnya apa gitu ya. Tadi dijawab Brandon ya, kembalian betul dengan huruf Mandarin yang sama. 所以大家如果在读文章, kalau misalnya teman-teman baca artikel, silakan dipahami konteksnya apa. Baru bisa paham, oh ya di sini artinya
mengembalikan uang kembalian. Kadang-kadang orang cuma bilang "Cao ni", gitu ya, dia kasih duit terus dia bilang "Cao ni". Ah, teman-teman harus tahu. Oh ya, mengembalikan uang kembaliannya. Atau kadang-kadang mereka cuma bilang "Cao". Nah, atau "给", itu kasih gitu ya, berikan. Oke, 再来是同意，同意 itu artinya setuju ya. 同意，同意. Teman-teman bagi yang kesusahan menghafal setuju, kita udah pernah belajar belum? 同意. Sudah pernah? 学过了吗? Oh, 学过了. Oke ya. Ini saya bikin kosakata dengan kekhawatiran jangan-jangan belum pernah belajar, makanya saya masukin lagi. Oke. Anggap mereview ya teman-teman ya. Tong ini artinya dari kosakata kita pernah belajar ada tong di mana ya? Oke. Itong ini artinya ichi, bersama-sama. Oh, belajar tongyang. Oke ya, tongyang benar. Tongyang. Soalnya saya ingatnya tongnya depan. Tongyang ini artinya sama, benar nggak? Oke. Nah, tongyi ini dari apa? Isi. Bentar ya, saya tulis ke bawah aja ya teman-teman ya, biar lebih leluasa. Ini dari isi. Isi ini arti atau maksud. Terus bisa juga ijian. Apa itu ijian? Pendapat, betul. Jadi kira-kira membantu nggak teman-teman? Tong dari itong bersama-sama gitu ya, atau sama. Tongyi berarti setuju. Ya, oke. Bagi yang benar-benar dari basic, belum tahu arti huruf per huruf, semoga saya membantu ya. Tong, oh dari tongyang, sama. Atau itong, sama dengan ichi, bersama-sama. Terus i, itu sama dengan ijian atau isi, lebih ke ijian mungkin ya, pendapat. Oh, berarti kita sama-sama satu pendapat. Jadi kita setuju sama dia gitu ya, tongyi. Semoga kebantu, semoga menambah kosakata teman-teman juga. Oke, 37, 再来是38. 说法，说法 itu adalah cara ngomong ya, 说法. Teman-teman boleh bantu saya hapus ya cara pandang. Itu kayaknya apa? Kecepatan ketik ya, sorry ya teman-teman ya. Nanti saya balik ke modul ya. Iyang sama Tongyang sama Ibu Lien. Cuma ada sedikit berbeda. Saya sudah bahas di sesi yang lalu. Ibu boleh cari rekamannya ya. Mungkin saya nggak bahas lagi ya. Persis di kelas ini di malam hari. Benar nggak teman-teman? Ya, jadi ada perbedaan sedikit. Oke, shofa itu adalah cara berbicara. Cara ngomongnya. Shofa. Oke, cara berbicara ya. Oke, halo Ma. Silakan yang sudah yang belum screenshot. Oke, saya mau balik ke file yang lain soalnya, jadi nggak bisa gampang untuk balik lagi. Silakan yang belum, saya tungguin sebentar. Oke. Sudah ya. Nah, kita lanjut dulu. Oke, saya rasa sudah ya, karena sudah cukup lama. Kita balik ke materi.
OK，我们看一下来说法啊。Ini yang tadi yang saya minta teman-teman coret. Nah, ini dia. Ya, cara pandangnya boleh dicoret, tapi saya mau tanya teman-teman. Cara pandang bahasa Mandarinnya adalah, masih ingat kita sudah belajar juga. Ayo review kosakata. Kanfa, tuh, sisi ya. Ada siapa tadi yang pertama? Ada Ibu Yuni, ada Ibu Rina, ada Ibu Ineke ya. Sisi nih, masih ada beberapa yang saya belum bisa sebutin ya. Nah ya, jadi cara pandang namanya kanfa. Wah, sudah pintar ya. Kannya lihat kanfa. Fa itu cara, fangfa de fa, cara ya. Kanfa. 很好. 好, kalau sudah, kita lihat yuk ke 绘画 percakapannya. 我们看一下第一部分的绘画.绘画nya sengaja saya bikin pendek-pendek supaya teman-teman tidak terlalu overload ya, tidak terlalu banyak kosakata plus 绘画nya terlalu panjang ya. Oke, 来我念一遍, saya bacain, nanti teman-teman boleh ikutin di posisi masing-masing ya. Oke, 第17课, 第17课, 未雨绸缪, 未雨绸缪. 第一部分，美华和老师正在视频会议室聊着天。美华和老师正在视频会议室聊着天。哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？保险的概念就是未雨绸缪，保险的概念就是未雨绸缪，保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险。保险的基本功能，对不起啊，对哦，保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。Saya pelan-pelan ya, kata-katanya banyak. 保险的概念就是未雨绸缪，保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。那么老师，像我还没有保险，应该怎么策划？像我还没有保险，应该怎么策划？保险的层次分为三大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。一般初次买保的人都需要先有份医疗险。不过还是得根据个人所需，因此买保险需要咨询专业的顾问。保险的层次分为三大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。一般初次买保的人都需要先有份医疗险，不过还是得根据个人所需，因此买保险需要咨询专业的顾问。我已开始有50%的了解，
我已开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的，保险产品的用处还是好的。不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。我已开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的。不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。是啊，我很同意你的说法。teman-teman terlalu cepat. 是啊，我很同意你的说法。Atau oke? Kalau terlalu cepat, saya pelanin lagi. 还好吗？ Masih oke? 可以，好。Kalau gitu sekali lagi ya. Oke, 第17课未雨绸缪。第一部分，美华和老师正在视频会议室聊着天。哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？保险的概念就是未雨绸缪。保险的概念就是未雨绸缪。保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。那么老师，像我还没有保险，应该怎么策划？保险的层次分为3大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。保险的层次分为3大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。一般初次买保的人都需要先有份医疗险，不过还是得根据个人所需。因此，买保险需要咨询专业的顾问。我已开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的。不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。我已开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的。不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。是啊，我很同意你的说法。是啊，我很同意你的说法。Teman-teman, kita lihat dulu ya sekilas artinya, terus nanti kita latihan 绘画 bareng-bareng ya. Oke, 第17课 lesson 17, 未雨绸缪. Kita ada satu istilah, ini 成语 ya, 4 huruf yang artinya sedia payung sebelum hujan. Ada 未雨绸缪, 未 itu artinya sebelum, 雨 hujan, 绸缪 adalah siap sedia. Jadi siap sedia sebelum hujan. Oke, 第一部分 bagian pertama. 美华和老师正在视频会议室聊着天。Teman-teman mungkin bisa lihat juga artinya ya. Sudah ada gambaran sedikit. 美华 dan 老师 sedang ngobrol di, kalau yang saya artikan Zoom. Zoom ini adalah spesifik yang dipakai ya. Teman-teman kalau mau pakai yang lain itu juga sama, namanya 视频会议室. Tinggal teman-teman tambahkan merek, misalnya Zoom 视频会议室, itu akan lebih jelas lagi ya. 聊着天 sedang ngobrol ya, 聊着天. Oke, 再来是聊天 ditambah 着 jadi sedang ngobrol, berarti ini lagi sedang berlangsung, 聊着天.
哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险。Oh ya, oh ya. Jadi 对了itu bisa artinya ngomong-ngomong. By the way, teman-teman sering pakai by the way di dalam sehari-hari. Nah, kalau bahasa Mandarinnya adalah oh 对了. Jadi dari satu percakapan, teman-teman mau potong untuk ganti topik, benar nggak? Kita akan bilang, oh ya ngomong-ngomong gitu ya. Nah, kalau itu kan di bahasa Indonesia atau by the way. Nah, kalau di bahasa Mandarin namanya oh 对了 ya. Jadi kita dari percakapan topik sebelumnya kita mau ganti topik. Misalnya si Meihuanya mau ganti topik, maka dia bilang oh 对了，老师，我一直以来都不相信保险。Saya selama ini tuh nggak pernah percaya asuransi gitu ya. 现在我到好奇呢。Sekarang saya berkebalikan penasaran. Teman-teman tahu kenapa di sini pakai tahu? Karena selama ini dia nggak percaya, tapi sekarang tiba-tiba penasaran gitu ya. Kebalikannya dia penasaran. 保险的主要功能是什么？主要 itu utama, 功能 fungsi ya. Jadi fungsi utama dari asuransi apa ya? Selain karena dia penasaran, kenapa tiba-tiba dia bisa berubah sikap? Karena ya orang yang dia percaya yang hari ini ngomong tentang asuransi ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mungkin sudah paham bahwa ya ini adalah salah satu produk kepercayaan ya, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat ya, tidak nyata ya. Oke, makanya dia tiba-tiba bisa penasaran, makanya dia pakai tahu kebalikan dia penasaran ya. Oke, 保险的概念就是未雨绸缪，概念 itu konsep dasar ya, konsep asuransi adalah sedia payung sebelum hujan. 保险的基本功能，基本 itu basic, masih ingat kosakata kita? 功能 itu adalah fungsi ya. Fungsi basic dari asuransi adalah 就是 adalah 转移. Apa itu 转移？我们学过吗？ memindahkan. Di kosakata yang sebelumnya, 我看一下. Ada ya? Oh, ada. Mengalihkan, memindahkan ya, ada ya. Ada di kosakata ya, saya takut nggak ada. Oke, memindahkan atau mengalihkan 我们经济上的一些风险。我们经济上的一些风险 ini satu frase teman-teman. Beberapa resiko kita di dalam ekonomi ya. 我们经济上的一些风险. Jadi beberapa resiko ekonomi kita ya yang dia bisa alihkan. Contohnya, 比如疾病或事故造成的经济损失. Seperti 疾病 tadi adalah penyakit ya, atau 或 itu atau ya. Di dalam kosakata nggak ada ya, teman-teman boleh kasih arti. 或 ini adalah atau, 或者ya, dia lengkapnya 或者 atau. Kalau tulis di sini begini ya teman-teman. Kenapa saya share file yang satu lagi? 或者 itu atau ya. Lengkapnya 或者, tapi kita boleh pakai 或, nggak usah terlalu panjang ya. 疾病或事故造成的经济损失. 事故 adalah kecelakaan ya. 造成 mengakibatkan. 经济损失 kerugian ekonomi. 经济损失 itu kerugian ekonomi ya. Jadi contohnya kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit ataupun kecelakaan yang terjadi pada seseorang, terutama sang pencari nafkah. Itu akan sangat berpengaruh ya teman-teman. Kalau dia bukan pencari nafkah, saya rasa nggak terlalu pengaruh. Oke, 再来。那么老师，像我还没有保险，应该怎么策划？ Kalau gitu, Laoshi, seperti saya belum punya asuransi. Seharusnya bagaimana ya untuk merencanakannya? Bagaimana ya untuk mengaturnya ya? Cehua itu merencanakan untuk jangka panjang. Dia tanya ya, kalau saya belum punya asuransi, bagaimana cara ngaturnya? Oke, lanjut. Terus si Laoshinya jelasin ya, 保险的层次分为3大部分。 level atau tingkatan dari asuransi itu dibagi 3 level besar ya, 3 bagian besar. 3大部分, ta besar, 3大部分, 3 bagian besar.
就是医疗险、重疾险和寿险。Ini yang tadi teman-teman pelajari ya di kosakata, ada asuransi kesehatan, asuransi santunan kritis, dan juga asuransi jiwa. IPAN kita pernah belajar. IPAN adalah biasanya. IPAN biasanya. Ini teman-teman ya. IPAN saya tulis di mana? Di sini ya. Biasanya IPAN. 一般初次买保的人，买保itu sama dengan 买保险, beli asuransi, cuma disingkat ya. Teman-teman kalau lebih nyaman pakai 买保险也可以，没关系ya. 一般初次买保险的人 juga boleh ya. Biasanya orang yang pertama sekali beli asuransi, namanya 初次itu pertama kali. 都需要先有份医疗险, semuanya butuh ya, semuanya 需要 ini butuh duluan ya, 先 itu duluan, 有份 ada sebuah, 份 ini adalah kata satuan untuk asuransi ya, nah polis asuransi, sebuah 医疗险 adalah asuransi kesehatan ya. Jadi katanya biasanya yang pertama kali punya dulu biasanya kalau bisa asuransi kesehatan. 不过还是得根据个人所需, tetapi masih harus, T-nya di sini harus ya. Masih, 还是 masih, T artinya harus. Oke. Harus berdasarkan kebutuhan setiap orang. Setiap individu itu berbeda. 个人 itu setiap individu, 所需 itu kebutuhan. 需要的需 sama. Teman-teman bisa lihat huruf Mandarinnya ya. 所 ini dia memang satu huruf yang menggabungkan kosakata. Biasanya cara ngomongnya begitu teman-teman ya. Jadi 个人所需要 boleh nggak 老师? Boleh. Itu disingkat ya. 需 itu disingkat dari 需要, kebutuhan. Jadi memang disarankannya punya asuransi kesehatan dulu, tapi tetap kembali lagi kepada kebutuhan setiap orang karena kebutuhan setiap orang berbeda ya. 因此 oleh karena itu 买保险 beli asuransi 需要咨询专业的顾问. Beli asuransi itu perlu ya, 需要 muncul lagi ya teman-teman ya, perlu 咨询 bertanya, 专业的顾问 konsultan yang profesional ya. Profesional mungkin teman-teman bisa lihat dari portfolio orangnya sudah berapa lama, atau mungkin orang kepercayaan teman-teman, atau mungkin memang dia memang serius gitu ya, misal full time dan sebagainya. Mungkin teman-teman punya kriteria sendiri. Oke, 再来，我已开始有50%的了解。itu adalah singkatan dari, masih ingat? I-nya adalah 已经, sudah ya. Ini adalah singkatan. Kalau teman-teman lebih nyaman pakai 已经, silakan, itu nggak masalah ya. Kalau ini saya singkat supaya kalimatnya nggak terlalu panjang ya. I-nya adalah 已经 ya, saya tulis di bawah. Bagi yang mungkin bingung ya, 已经itu artinya sudah. Dia suka disingkat dengan i. Saya sudah mulai ada 有 ya, 50%的了解, pemahaman 50%. 保险产品的用处还是好的. 保险产品的用处, kegunaan dari produk asuransi ya, 产品 itu produk, kegunaan dari produk asuransi itu baik gitu ya, 还是好的. Ini kata-kata yang sehari-hari kepake ya. Baik sih gitu ya, oke sih gitu ya, 还是好的. Teman-teman perlu pakai frase ini. 他呢还是好的. Misalnya kita mau tanya, dia orangnya gimana gitu ya, terus kita bilang, oke sih ya, oke gitu. Maksudnya kita merasa dia bagus gitu. Nah, teman-teman boleh pakai 他是好的, 他还是好的. Cuman gitu ya, ada tapinya. Nah, teman-teman tinggal lanjutin di belakang ya. 不过呢, tetapi, ne ini cuman supaya lebih santai ya, nggak terlalu kaku gitu ya. 不过呢, tetapi, 要找对的人, mesti cari orang yang tepat. Makanya tadi 对 kita pakai tepat. Kenapa? Karena ini orang yang benar, orang yang tepat, artinya memang harus cari orang yang tepat ya. Silakan teman-teman memilih ya. Oke, 要找对的人, mesti cari orang yang tepat. 要找专业的顾问才行. Mesti cari konsultan yang profesional baru oke.
才行ya. Kita akan belajar cai nanti di grammar lesson ini atau lesson depan gitu ya. Kita akan bahas secara tuntas penggunaan cai. Cai sing barulah oke. Kenapa? Teman-teman bisa lihat ya. Mesti butuh proses mencari orang yang tepat, mencari konsultan yang profesional, baru oke, cai sing, barulah aman gitu ya, baru oke. 是啊，我很同意你的说法。Saya sangat setuju dengan cara ngomong kamu. Cara ngomong kamu ya, maksudnya pendapat kamu gitu ya. Cara ngomong kamu. 我很同意你的说法。我们还有时间吗？没有时间了是吧？ Oke, gini ya, saya pilih satu pasang dulu untuk mengakhiri sesi kita ya. Terus kita lanjutin minggu depan. Minggu depan teman-teman tolong ingatin saya bahwa Laoshi kita sudah selesai penjelasan dan kita mau latihan hui hua, hao ma? Boleh? 可以吗? Oh ya, pertanyaan dari Kylie ya. Oke, 可以ya. Kenapa nggak bilang kanfa? Karena dia pakai ngomong, Pak. Ya, kalau mau pakai kanfa juga boleh sebenarnya ya. Maksudnya cara pandang kamu bahwa kamu berpikiran perlu cari orang yang benar-benar profesional, cari orang yang tepat. Nah, itu boleh. Pak Kylie ya, tadi ada tanya kenapa nggak pakai kanfa? Boleh, Pak. Boleh pakai kanfa. 可以的, boleh ya. Jadi boleh pakai 说法, boleh pakai 看法. 说 karena dia ngomongin, atau teman-teman mau pakai pandangan, berarti 看法. Ini bebas ya bahasa. Teman-teman bilang, oh saya lebih pengen bilangnya 看法. Boleh nggak? Boleh. Tapi mereka bukan sinonim ya, 不是. Kosakata yang berbeda ya. Oke, 看法. 好的, saya pilih satu pasang dulu, terus kita latihan, kemudian kita lanjutin minggu depan ya. Oke. Tadi yang sudah tunjuk tangan di awal-awal ya, ada Yuin sama Ibu Zhu Xiuzhen ya. Yang lain minggu depan yang belum kegiliran silakan tunjuk tangan lagi ya. Oke, Ibu Zhu Xiuzhen 你好。Yuin 老师晚上好。老师晚上好。晚上好。Oke ya, saya balik ke halaman yang sebelumnya. Oke, Yuin jadi Meihua, terus Ibu Zhu Xiuzhen jadi 老师, silakan. 好的，老师。开始，老师。开始，1、2、3。哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？ Oke, boleh sekali lagi. 我一直以来都不相信保险，现在我都好。OK， 现在我到好奇呢。保险的主要功能是什么？好，Ibu Zhu Xiuzhen，silakan。保险的概念就是未雨绸缪。保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。Oke ya, sekali lagi. 疾病或nya ada 4 ya. 疾病或事故造成的经济损失。疾病或事故造成的经济损失。损失ya, ada 1. Oke, silakan lanjut. 那么老师，像我还没有保险，应该怎么策划？策划。策nya ada angin ya, 策划。对，策划。OK。保险的总词分为3大部分，就是医疗险、
中级贤和首先寿般险，寿寿嘛贤啊，OK，一般般，初次买保的人都需要先有份医疗险，不过还是得分几个人所需，因此买保险需要咨询专业的顾问。好，咨询询nya dua ya Ibu ya. Boleh sekali lagi, 需要咨询专业的顾问。需要咨询专业的顾问。好，再来。我已开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的，不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。才行。才行。行ada dua ya. Oke. 好。silakan. 是啊，我很同意你的说法。我很同意你的说法。好，谢谢你们2位，加油加油，在家再复习啊。老师谢谢。好呀。OK，谢谢大家谢谢班长，我们下星期见，祝大家周末愉快，拜拜。老师再见。谢谢老师，老师再见。班长再见。再见，老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师晚安。谢谢老师，谢谢老师，周末愉快。谢谢班长。